Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi Universitas Indo Global Mandiri. Pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang diampu oleh Ibu Nining Haryati, MKOM, kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Antrean dan Pendataan Pelanggan pada Usaha Jahit untuk mengurangi risiko tumpukan pesanan. Kelompok kami terdiri dari saya, Rega Salsabil, dengan NPM 2025210055. Saya Maharani dengan NPM 2025210012. Saya Mona Azahra, NPM 2025210080. Saya Hana Lestari dengan NPM 2500210038. Saya Aditya Kurniawan dengan NPM 2025210022. Selanjutnya kami akan menjelaskan latar belakang proyek, DFG, kamus data, IMI, serta rancangan sistem yang telah kami buat. Terima kasih. Masuk ke bagian pertama yaitu latar belakang. Alasan kami memilih usaha jahit sebagai objek penelitian adalah karena usaha tersebut masih menggunakan sistem manual sepenuhnya. Hal ini terlihat dari beberapa aktivitas berikut. Pertama, pencatatan ukuran pelanggan masih dilakukan menggunakan buku tulis secara konvensional. Kedua, antrian pesanan hanya diingat secara manual atau dicatat dengan cara yang sangat sederhana seperti menulis di buku, tanpa sistem yang terstruktur. Ketiga, sebagian besar pelanggan membawa atau menentukan sendiri model baju yang diinginkan secara custom, sehingga data desain tidak tersimpan dengan baik. Kondisi ini yang mendorong kami untuk mengusulkan sebuah sistem informasi yang lebih modern dan efisien. Dari sistem yang berjalan saat ini, kami mengidentifikasi 3 permasalahan utama yang dihadapi oleh Asia Collection. Masalah yang pertama, banyak pelanggan yang melakukan revisi berulang, misalnya meminta ukuran dikecilkan atau dibesarkan kembali, meskipun pakaian sudah selesai dibuat. Hal ini terjadi karena tidak ada bukti digital yang menjadi acuan awal yang disepakati bersama. Masalah kedua, sering terjadi penumpukan pemesanan, sehingga penjahit harus lembur untuk mengejar target waktu penyelesaian. Tidak ada sistem penjadwalan yang mengatur beban kerja secara rata. Masalah 3, pelanggan terkadang datang untuk mengambil pesanan meskipun proses pembuatan pakaian masih berlangsung. Ini terjadi karena tidak ada sistem informasi status pesanan yang bisa diakses oleh pelanggan. Ketiga masalah ini menunjukkan perlunya sistem informasi yang terintegrasi dan digital. Berdasarkan pula permasalahan yang telah kami identifikasi, kami merumuskan 3 tujuan proyek yang ingin kami capai melalui pengembangan sistem ini. Tujuan pertama adalah mengembangkan sistem informasi digital. Kami merancang dan membangun sistem informasi antrean serta pendataan pelanggan berbasis digital, bukan manual lagi, khususnya untuk usaha jahit Asian Collection. Dengan sistem ini, semua data pesanan dan pelanggan tersimpan secara terpusat dan mudah diakses kapan saja. Tujuan kedua adalah mengoptimalkan manajemen antrian. Sistem ini dirancang untuk mengatur urutan pengerjaan pesanan secara otomatis dan sistematis, guna menghindari penumpukan atau keterlambatan pesanan. Penjadwalan yang cerdas akan membantu penjahit bekerja lebih terorganisir tanpa harus lembur. Tujuan ketiga adalah digitalisasi data pelanggan. Kami mengubah proses pencatatan ukuran baju dan model pakaian pelanggan dari media cetak atau buku tulis ke dalam basis data komputer yang terintegrasi. Hal ini memastikan data pelanggan tersimpan aman, mudah dicari, dan dapat digunakan kembali untuk pesanan yang berikutnya. Tujuan pengembangan sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga membawa manfaat nyata, khususnya bagi pemilik usaha Asian Collection. Manfaat pertama, sistem ini mempermudah pemantauan status pesanan secara real-time, sehingga resiko tumpukan pesanan yang terabaikan dapat diminimalisir. Pemilik usaha dapat melihat langsung pesanan mana yang sudah selesai, sedang dikerjakan,
atau belum dimulai, tanpa perlu mengecek satu persatu secara manual. Manfaat kedua, sistem ini dipercepatkan proses pencarian atau ukuran pelanggan tanpa harus membalik halaman buku tulis satu persatu. Cukup dengan memasukkan nama pelanggan, seluruh riwayat ukuran dan pesanan langsung tersedia di layar. Manfaat ketiga, secara keseluruhan, sistem ini meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan bisnis. Asian Collection dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih memuaskan bagi setiap pelanggannya. Proyek yang kami kembangkan memberikan beberapa manfaat bagi pelanggan. Yang pertama, pelanggan akan mendapatkan kepastian mengenai estimasi waktu penyelesaian pakaian. Melalui sistem antrean yang transparan, pelanggan dapat mengetahui urutan pengerjaan pesanan sehingga informasi yang diberikan lebih jelas dan akurat. Kedua, proyek ini membantu mengurangi risiko kesalahan ukuran maupun kekeliruan model baju. Hal ini karena seluruh data pelanggan, mulai dari ukuran tubuh hingga detail pesanan, tersimpan secara digital dan akurat di dalam sistem. Dengan demikian, proses pengerjaan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan dapat meningkat. Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat merasakan layanan yang lebih terpercaya, terorganisir, dan profesional. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, kami mempunyai dua solusi utama. Yang pertama yaitu fitur database pendataan pelanggan. Fitur ini menyediakan formulir digital untuk menyimpan data pelanggan, seperti ukuran tubuh dan detail model baju custom yang diinginkan. Dengan sistem ini, seluruh data tersimpan secara aman dan terorganisir, sehingga risiko kehilangan, kerusakan, atau kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada buku tulis dapat diminimalkan. Kedua, fitur manajemen antrian digital, yaitu fitur ini menggantikan sistem antrean manual dengan sistem otomatis menggunakan metode FIFO atau first in first out. Setiap pesanan akan terjadwal berdasarkan urutan masuk dan tenggat waktu pengerjaannya. Dengan begitu, penjahit dapat menyelesaikan pesanan lebih teratur, adil, dan efisien, sekaligus mengurangi resiko penumpukan pekerjaan. Melalui kedua fitur ini, proses pengelolaan pelanggan dan pesanan menjadi lebih rapi, cepat, dan akurat. Berdasarkan permasalahan yang ada, kami merumuskan 4 kebutuhan utama pengguna yang harus dipenuhi oleh sistem baru. Kebutuhan pertama itu ada sistem pendataan ukuran dan detail pesanan digital. Dibutuhkan fitur untuk mencatat ukuran badan pelanggan secara detail dan menyimpan foto atau sketsa model baju yang disepakati di awal. Ini berfungsi sebagai bukti digital untuk meminimalisir revisi berulang akibat permintaan pelanggan yang berubah-ubah setelah pakaian selesai. Kebutuhan kedua yaitu manajemen antrian dan penjadwalan otomatis. Sistem harus mampu menghitung kapasitas produksi harian sehingga dapat memberikan estimasi tanggal selesai yang akurat dengan jadwal yang terukur. Penjahit dapat mendistribusikan beban kerja secara merata dan mengurangi kebutuhan untuk lembur. Kebutuhan 3 itu ada fitur monitoring, status pemesanan atau tracking. Dibutuhkan fitur untuk memperbarui status pengerjaan, misalnya menunggu proses jahit atau selesai. Status ini dapat diakses pelanggan melalui link atau notifikasi otomatis, sehingga pelanggan tidak perlu datang ke lokasi sebelum pakaian benar-benar siap. Kebutuhan keempat itu ada database riwayat pelanggan. Sistem perlu menyimpan data pelanggan tetap agar proses pengukuran tidak perlu diulang dari nol setiap kali memesan, sekaligus memudahkan penjahit dalam menghubungi pelanggan melalui WhatsApp atau telepon. Pada slide ini ditampilkan flowchart atau alur kerja dari sistem layanan jahit digital yang kami rancang. Secara garis besar alurnya dimulai dari K-Bak umum yang memberikan daftar layanan dan informasi konsultasi. Staf umum kemudian menerima data konsultasi pelanggan dan menginput pesanan ke sistem. Sistem secara otomatis mengecek ketersediaan jadwal dan kapasitas produksi, lalu menghasilkan jadwal
estimasi selesai dan penawaran harga. Di sisi pelanggan, mereka melakukan konsultasi, menerima penawaran, menyetujui lalu melakukan pembayaran DP. Setelah pesanan berjalan, pelanggan mendapat notifikasi secara real time. Pada tahap penyelesaian, sistem mengecek pembayaran dan jika valid, pelanggan menerima tanda barang. Flowchart ini menggambarkan bagaimana setiap proses sudah terintegrasi dan tidak lagi bergantung pada pencatatan manual. Sekarang, mari kita bahas narasi sistem baru secara lebih mendetail. Sistem baru ini kami sebut prosedur sistem layanan penjahit yang digital dan terintegrasi. Tahap 1. Konsultasi digital. Pada tahap awal, pelanggan datang ke tempat penjahit atau dapat menghubungi melalui media digital seperti WhatsApp. Admin kemudian mencatat seluruh kebutuhan pelanggan ke dalam sistem, mulai dari desain, bahan, hingga ukuran badan. Proses ini memastikan semua data tersimpan dengan baik sebagai acuan produksi dan mengurangi resiko kesalahan di kemudian hari. Tahap 2. Estimasi dan input pesanan. Setelah konsultasi selesai, sistem akan membantu menghitung estimasi biaya serta waktu pengerjaan. Pelanggan yang telah menyetujui melakukan pembayaran DP, kemudian admin memasukkan pesanan ke dalam sistem dengan status awal. Data pesanan ini selanjutnya akan otomatis masuk ke dalam jadwal produksi. Tahap 3. Penjadwalan otomatis. Sistem kemudian mengatur penjadwalan produksi secara otomatis. Dengan mempertimbangkan kapasitas kerja harian, dengan pengaturan ini, proses pengerjaan menjadi lebih terstruktur dan beban kerja penjahit dapat terbagi secara merata, sehingga mengurangi kemungkinan keterlambatan. Tahap 4. Produksi termonitor. Dalam tahap produksi, pesanan melalui beberapa proses seperti pembuatan pola, pemotongan kain, obras, penjahitan, hingga finishing. Setiap tahapan ini dapat diperbarui statusnya dalam sistem sehingga perkembangan pesanan dapat dipantau secara real time. Tahap 5. Monitoring status oleh pelanggan. Selama proses berlangsung, pelanggan tidak perlu datang langsung untuk menanyakan perkembangan karena sistem menyediakan fitur monitoring status. Pelanggan dapat mengetahui apakah pesanan masih menunggu, sedang diproses, dalam tahap penjahitan, atau sudah selesai melalui notifikasi otomatis atau akses tracking. Tahap 6. Notifikasi selesai dan pelunasan. Setelah pakaian selesai dikerjakan dan melalui tahap pengecekan akhir, sistem otomatis mengubah status pesanan menjadi selesai dan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan. Pelanggan kemudian dapat melakukan pelunasan pembayaran sesuai tagihan akhir yang telah tercatat di sistem. Dan inilah 2 tahap terakhir dari sistem baru. Tahap 7. Pengambilan barang. Tahap terakhir adalah pengambilan barang, di mana pelanggan datang ke lokasi penjahit. Admin akan melakukan verifikasi data, pesanan, dan pembayaran sebelum menyerahkan pakaian kepada pelanggan. Setelah itu, status pesanan diperbarui menjadi selesai sepenuhnya. Tahap 8. Penyimpanan data pelanggan. Seluruh data pelanggan, termasuk ukuran badan dan riwayat pesanan, tersimpan dalam database. Hal ini memudahkan proses pemesanan berikutnya karena pelanggan tidak perlu melakukan pengukuran ulang, serta membantu penjahit dalam memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat. Dengan 8 tahap yang saling terintegrasi ini, sistem baru yang kami rancang mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada sistem lama. Berikutnya adalah diagram alir data atau DFD yang menggambarkan aliran informasi dalam sistem. Yang pertama, DFD level 0 menunjukkan gambaran besar sistem. Pelanggan memasukkan data pesanan ke dalam sistem penjahit digital, penjahit memberikan update progress, dan admin melakukan konfirmasi atau verifikasi. Sistem berinteraksi dengan database pesanan untuk menyimpan dan mengambil data, serta menghasilkan laporan pesanan. Yang kedua, DFD level 1 mendetailkan proses menjadi 2 proses utama. Proses 1.1, proses pesanan dan biaya. Disinilah data pesanan dan ukuran dari pelanggan diproses oleh admin untuk menghasilkan info estimasi biaya.
yang kemudian tersimpan di D1, database pesanan. Proses 2.1, update progress. Penjahit menginput status pengerjaan ke sistem, sehingga status pesanan diperbarui secara real-time dan pelanggan terdapat notifikasi pesanan. DFD ini membuktikan bahwa aliran data dalam sistem sudah dirancang secara terstruktur dan tidak ada data yang terlewat. Selanjutnya adalah kamus data aliran masuk, yang mendefinisikan data-data apa saja yang masuk ke dalam sistem. Ada 4 jenis aliran data masuk. Yang pertama, data pesanan terdiri dari ID pesanan, nama pelanggan, nomor HP, model baju, jenis bahan, ukuran badan, dan tanggal pesan. Kedua, data ukuran terdiri dari lingkaran dada, lingkaran pinggang, panjang lengan, panjang baju, dan lingkar pinggul. Ketiga, verifikasi pembayaran terdiri dari ID pembayaran, ID pesanan, tanggal bayar, jumlah DP, dan status pembayaran. Keempat, status pengerjaan terdiri dari ID pesanan, tahap pengerjaan, persentase progres, dan keterangan. Kamus data ini memastikan bahwa setiap elemen data sudah terdefinisi dan jelas sebelum sistem dikembangkan. Berikutnya adalah kamus data aliran keluar, yaitu data-data yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh sistem kepada pengguna. Terdapat 6 aliran data keluar. Yang pertama, estimasi biaya, ID pesanan, biaya jahit, biaya bahan, total biaya, dan estimasi selesai. Kedua, informasi pesan, ID pesanan, nama pelanggan, model baju, estimasi selesai, dan status pesanan. Ketiga, notifikasi status, ID pesanan, nama pelanggan, status pesanan, tanggal update. Keempat, tracking pesanan, ID pesanan, tahap pengerjaan, persentase progres, status pesanan. Kelima, laporan pesanan, tanggal laporan, kumpulan ID pesanan, nama pelanggan, model baju, status pesanan, total biaya. Keenam, laporan pembayaran, tanggal laporan, kumpulan ID pembayaran, ID pesanan, jumlah DP, total bayar, status pembayaran. Dengan kamus data ini, output sistem sudah terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada slide ini, kita melihat kamus data laporan yang merinci struktur laporan yang dihasilkan sistem. Ada 2 jenis laporan utama. 1. Laporan data pesanan memuat ID pesanan, nama pelanggan, nomor HP, model baju, ukuran badan, tanggal pesan, estimasi selesai, status pesanan, total biaya, dan status pembayaran. Laporan ini digunakan oleh admin dan pemilik usaha untuk memantau pesanan-pesanan yang sedang berjalan. 2. Laporan proses pengerjaan memuat ID pesanan, nama pelanggan, tahap pengerjaan, persentase progres, tanggal update, dan keterangan. Laporan ini membantu penjahit dan admin dalam memastikan setiap pesanan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah kamus data store, yaitu struktur file atau tabel yang digunakan untuk menyimpan data dalam sistem. Terdapat 4 data store utama. 1. File pesanan. D1 pesanan menyimpan ID pesanan, ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, model baju, ukuran badan, tanggal pesan, estimasi selesai, total biaya, DP, status pembayaran, status pesanan, tanggal update, dan keterangan. Yang kedua, ada file pembayaran. Di sini menyimpan ID pembayaran, ID pesanan, tanggal bayar, jumlah DP, jumlah pelunasan, total bayar, metode pembayaran, dan status pembayaran. Yang ketiga, ada file progress. Di sini menyimpan ID progress, ID pesanan, tahap pengerjaan, persentase progres, tanggal update, dan keterangan. Yang keempat, ada file pelanggan. Di sini menyimpan ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat, riwayat ukuran, dan catatan.
Keempat data store ini saling berkaitan dan membentuk database yang lengkap untuk sistem layanan jahit digital. Masuk ke bagian perancangan file, di mana kami melakukan proses normalisasi database untuk memastikan struktur data yang efisien dan bebas redundansi. Pertama-tama, kami mendefinisikan master data yang diketahui, master pelanggan dengan primary key ID admin berisi username, password, dan nama admin. Master admin dengan primary key ID admin berisi username, password, dan nama admin. Master penjahit dengan primary key ID penjahit berisi nama penjahit dan nomor HP. Dalam kondisi Unnormalized Form atau UNNF, tabel transaksi terima pesanan masih memuat semua atribut dalam suatu tabel besar, mulai dari nomor pesanan, tanggal pesanan, data pelanggan, ukuran, estimasi biaya, data penjahit, status pengerjaan, data admin, hingga pembayaran. Kondisi ini menunjukkan adanya pengulangan data yang perlu dipecah melalui proses normalisasi. Proses normalisasi dilanjutkan hingga tahap ketiga mengikuti kaidah Edgar-Frank-Code. First, normal form. Tabel terima pesanan sudah memiliki primary key yaitu nomor pesanan dan seluruh atribut bersifat atomik. Semua data masih berada dalam satu tabel, namun sudah memiliki kunci unik. Second, normal form. Pada tahap ini, atribut yang tidak sepenuhnya bergantung pada primary key dipisahkan ke tabel master masing-masing. Tabel terima pesanan kini hanya menyimpan data transaksi inti dengan foreign key ke master pelanggan, master penjahit, dan master admin. Third, normal form. Pada tahap ini, ketergantungan transitif dihilangkan. Hasilnya terbentuk 4 tabel bersih. Terima pesanan untuk data transaksi, master pelanggan untuk data pelanggan, master penjahit untuk data penjahit, dan master admin untuk data admin. Dengan normalisasi third normal form, database menjadi bebas redundansi, efisien, dan mudah dikelola. Berikutnya adalah diagram hubungan data atau IRD yang menggambarkan relasi antar entitas dalam sistem. Terdapat 4 entitas utama dalam sistem ini. Pertama, admin dengan atribut ID_admin dan nama _admin. Admin berperan dalam memverifikasi setiap pesanan yang masuk ke sistem. Kedua, pelanggan dengan atribut ID_pelanggan, nama _pelanggan, dan nomor _telepon. Satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan, sehingga relasinya adalah 1 ke banyak. Ketiga, pesanan sebagai entitas pusat yang menghubungkan pelanggan, penjahit, dan admin. Pesanan memiliki atribut ID_pesanan, tanggal _pesan, ID_pelanggan, ID_admin, ID_penjahit, data_ukuran, estimasi _biaya, status _progres, dan status _bayar. Yang terakhir, penjahit dengan atribut ID_penjahit dan nama _penjahit. Satu penjahit dapat mengerjakan banyak pesanan dengan relasi banyak ke 1. IRD ini membuktikan bahwa relasi antar tabel sudah terstruktur dengan baik dan siap untuk diimplementasikan. Kita telah sampai pada bagian kesimpulan. Izinkan kami merangkum hasil penelitian ini. Pertama, ada solusi masalah operasional. Penerapan sistem digital pada usaha jahit Asia Collection berhasil menggantikan pencatatan manual di buku tulis. Sistem ini efektif mengurangi revisi ukuran yang berulang, mencegah penumpukan pesanan dan lembur melalui penjadwalan otomatis, serta menghentikan pelanggan datang sia-sia berkat fitur tracking status pengerjaan secara real time. Kedua, efisiensi database. Sistem ini mengintegrasikan data pelanggan, detail ukuran, transaksi, dan progres kerja dalam satu database yang terpusat.
Pelanggan lama tidak perlu diukur ulang saat memesan lagi, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan memuaskan. Ketiga, kesiapan teknis. Perancangan sistem sudah matang, dibuktikan dengan alur data yang jelas dalam DVD. Struktur database yang rapi dan bebas error hingga tahap normalisasi 3NF, serta relasi data dalam R yang terstruktur antara entitas admin, penjahit, dan pelanggan. Dengan demikian, sistem yang kami rancang ini siap untuk dikembangkan lebih lanjut ke tahap implementasi. Demikian presentasi proyek kami mengenai pengembangan sistem informasi antrean dan pendataan pelanggan pada usaha jahit untuk mengurangi risiko pemesanan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, sistem yang kami usulkan diharapkan dapat membantu proses pendataan pelanggan, pengelolaan antrean, serta mengurangi risiko terjadinya penumpukan dan kesalahan pencatatan pesanan pada usaha jahit Asia Collection. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah agar sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi yang dapat digunakan secara langsung sehingga pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun perancangan yang kamu buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.